dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2024. Hari ini kita akan belajar tentang teori relativitas khusus. Selamat menyaksikan semuanya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja memasuki materi, yaitu teori relativitas khusus. Latar belakang, fisika klasik berhasil menjelaskan banyak fenomena gerak, namun gagal menghadapi hasil eksperimen seperti Michael Morley pada tahun 1887, yang menunjukkan bahwa kecepatan cahaya tetap konstan bertentangan dengan prinsip Newton. Hal ini mendorong lahirnya pendekatan baru tahun 1905. Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus dengan dua postulat hukum fisika berlaku sama di semua kerangka inersia dan kecepatan cahaya konstan untuk semua pengamat. Teori ini mengubah cara pandang terhadap ruang dan waktu sebagai konsep yang relatif. Relativitas khusus penting tidak hanya secara teoritis, tapi juga dalam teknologi modern seperti GPS, komunikasi satelit, serta menjadi bagian penting dalam fisika modern. Dua postulat dasar relativitas khusus. Albert Einstein menyusun teori relativitas khusus pada tahun 1905 berdasarkan dua postulat utama yang mendobrak pandangan klasik tentang ruang dan waktu. Yang pertama itu ada prinsip relativitas. Hukum fisika memiliki bentuk yang sama dalam semua kerangka inersia. Artinya, hukum-hukum fisika berlaku sama di semua kerangka inersia tanpa ada yang lebih istimewa. Setiap pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan akan mengamati hukum fisika yang sama, baik dalam mekanika maupun elektromagnetisme. Yang kedua, konstansi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dalam ruang tanpa selalu tetap konstan bagi seluruh pengamat, tidak terpengaruh oleh gerak sumber cahaya maupun pengamat itu sendiri. Prinsip ini menjadi dasar dari transformasi Lorentz dan menjelaskan hasil eksperimen Michael Morley. Konsekuensi relativistik terhadap ruang dan waktu. Dalam kerangka fisika klasik atau Newtonia, ruang waktu dianggap sebagai dua entitas yang bersifat mutlak dan independen. Namun, teori relativitas khusus yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 mengubah cara fundamental cara pandang tersebut. Menurut relativitas khusus, ruang dan waktu bukan sesuatu yang tetap, melainkan ketergantungan pada kondisi gerak pengamat. Ini berarti bahwa dua pengamat dalam kerangka acuan berbeda dapat mengukur waktu dan panjang yang berbeda untuk peristiwa yang sama. Inilah dikenal sebagai relativitas khusus. Terdapat dua konsekuensi utama dari postulat relativitas khusus terhadap ruang dan waktu. Yang pertama itu ada dilatasi waktu. Dilatasi waktu merupakan fenomena di mana waktu yang diukur oleh pengamat dalam kerangka diam akan tetap berjalan lebih lambat bagi sistem yang bergerak dengan kecepatan tinggi relatif. Terhadap secara sistematis, dilatasi waktu dirumuskan sebagai T sama dengan TU per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yang dimana T itu waktu yang diukur oleh pengamat diam, TU waktu yang diukur dalam kerangka benda bergerak atau waktu proper, V kecepatan relatif antar pengamat dan benda, C itu kecepatan cahaya di ruang hampa. Contoh aplikasiannya dalam eksperimen partikel muon di atmosfer, partikel tersebut hanya telah meluruh kepada pencapaian permukaan bumi. Namun karena bergerak sangat cepat, waktu bagi muon melambat relatif terhadap pengamat di bumi sehingga mereka tetap terdeteksi di permukaan. Yang kedua ada kontraksi panjang atau length correction. Kontraksi panjang terjadi ketika panjang suatu objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya tampak lebih pendek dari panjang aslinya. Jika diamati oleh pengamat diam, rumus kontraksi panjang adalah L sama dengan LO akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yang dimana L merupakan panjang yang diamati oleh pengamat, LO panjang benda dalam kerangka diam atau panjang proper, V kecepatan cahaya relatif benda terhadap pengamat, C itu kecepatan cahaya. Contohnya,
Sebuah roket yang bergerak dengan kecepatan mendekati c akan tampak lebih pendek dari aslinya jika diamati dari bumi. Dalam fisika klasik, pergeseran koordinat antar pengamat yang bergerak relatif dijelaskan melalui transformasi Galilea. Namun, transformasi ini tidak sejalan putar relativitas khusus, terutama karena tidak mampu mempertahankan kecepatan cahaya. Untuk mengatasi masalah ini dikembangkan transformasi Lorentz yang menjadi metode tepat untuk menghubungkan koordinator ruang waktu antar dua kerangka inersia yang bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan konstan. Rumus transformasi Lorentz. Transformasi ini menggantikan transformasi Galilea dan digunakan untuk menghubungkan antar koordinat ruang waktu dalam dua kerangka acuan yang gerak relatif. Berikut ini merupakan rumus dari transformasi Lorentz. X absen sama dengan Y, X dikurang VT, T absen Y, T dikurang Vx per C kuadrat. Y sama dengan 1 akar 1 dikurang V kuadrat C kuadrat. Yang dimana X, T posisi dalam waktu dalam kerangka diam atau S, X absen, T absen itu posisi dan waktu dalam kerangka bergerak atau S absen. V kecepatan relatif antar dua kerangka, C kecepatan cahaya di ruang hampa. Hubungan massa dan energi. Salah satu hasil paling revolusioner dari teori relativitas khusus adalah konsep bahwa massa dan energi adalah dua bentuk dari hal yang sama dan saling dikonfirmasikan. Hal ini pertama kali dirumuskan oleh Albert Einstein dalam persamaannya yang paling terkenal, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Persamaan ini menyatakan bahwa massa diam suatu benda atau m setara dengan energi E yang dimiliki dikalikan kuadrat kecepatan cahaya atau c kuadrat, karena c bernilai sangat besar, yaitu c sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 m per s. Bahkan massa yang kecil mengandung energi yang sangat besar. Aplikasi teori relativitas khusus. A. Sistem navigasi GPS. Satelit beroperasi pada kecepatan tinggi dan berada di kawasan dengan medan gravitasi yang lebih lemah dibandingkan permukaan bumi untuk mengatasi perbedaan waktu antar satelit dan menerima yang ada di bumi. Diterapkan prinsip-prinsip relativitas baik khusus maupun umum. Tanpa adanya koreksi ini, akurasi sistem GPS dapat melenceng hingga mencapai beberapa kilometer perharinya. Yang kedua, ada akselerator partikel. Di laboratorium seperti CERN, partikel subtomik dipercepat mendekati kecepatan cahaya. Prinsip relativitas khusus memainkan peranan penting dalam perkiraan waktu hayal partikel, lintasan, dan energi pada saat terjadinya tabrakan. Dampak teori relativitas khusus terhadap filsafat ilmu. Teori relativitas khusus tidak hanya membawa perubahan dan pemahaman fisika, tetapi juga memberikan dampak mendalam terhadap filsafat ilmu, terutama dalam cara ilmu pengetahuan dipahami, dikembangkan, dan dimaknai. Yang pertama itu ada keterbatasan paradigma klasik. Relativitas khusus menunjukkan bahwa kerangka berpikir Newtonia yang selama ini dianggap absolut ternyata tidak dapat menjelaskan semuanya di fenomena alam. Yang kedua, relativisme epistemologi dengan menunjukkan bahwa pengamat bergantung pada kerangka acuan pengamat. Teori ini muncul diskusi filsafat tentang relativisme dan pengetahuannya. Yang ketiga, ada perubahan konsep ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang selama berabad-abad dianggap sebagai entisitas mutlak dalam teori ini dianggap sebagai relativitas yang saling berkaitan antar ruang dan waktu. Yang terakhir, ada sains sebagai konstruksi teoritis. Relativitas khusus memperlihatkan bahwa teori ilmiah tidak semata-mata hasil observasi empiris, melainkan juga merupakan hasil pemikiran logis dan matematis. Relevasi teori relativitas khusus dalam pendidikan. Teori relativitas khusus tidak hanya penting sebagai ranah fisika teoritis, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam konteks pendidikan, terutama pada penguatan literasi ilmiah dan pengembangan pola pikir peserta didik sebagai salah satu pilar fisika modern. Teori ini menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat berkembang secara revolusioner ketika ditemui fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori sebelumnya. Yang pertama, ada mendorong pemahaman ilmiah yang lebih mendalam. Teori relativitas khusus membawa perubahan berdasarkan dalam pemahaman ruang dan waktu, serta energi. Konsep bahwa waktu bersifat relatif terhadap pengamat atau
bahwa massa dapat dikonfirmasikan menjadi suatu energi melalui rumus E sama dengan mc kuadrat, menantang intuisi sehari-hari, memperkaya wawasan siswa terhadap hakikat relativitas fisik. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Teori ini menunjukkan bahwa tidak semua konsep yang terlihat masuk akal secara intuitif itu benar terjadi secara ilmiah. Yang ketiga, relevasi terhadap teknologi modern. Banyak aplikasi teknologi yang dikemukakan sehari-hari seperti sistem navigasi GPS dan akurasi satelit yang tidak akan berfungsi dengan akurat tanpa perhitung efek relativistik. Yang keempat, penguatan kurikulum. Dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi, materi tentang relativitas termasuk dalam fisika modern yang menjadi bagian penting dari pembelajaran abad ke-21. Keterbatasan dan perkembangan selanjutnya teori relativitas khusus. Meskipun teori relativitas khusus telah membawa revolusi dalam fisika modern, teori ini memiliki batasan karena hanya berlaku dalam kerangka acuan inersia dan tidak mempertimbangkan pengaruh gravitasi atau fenomena di dunia mikroskopis. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus yang mendeskripsikan gravitasi sebagai kelengkapan ruang-waktu. Selain itu, para fisikawan berupaya mengintegrasikan relativitas dengan mekanika kuantum melalui teori medan kuantum, seperti kuantum elektrodinamik atau QED. Usaha untuk menyatukan semua gaya alam harus berlangsung dengan pengembangan teori-teori seperti teori string dan gravitasi kuantum loop. Meski belum sepenuhnya sempurna, teori relativitas khusus tetap menjadi fondasi yang sangat penting dalam kemajuan fisika dan teknologi modern. Baiklah, kita akan memasuki sesi kesimpulan. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh Einstein pada tahun 1905 telah merevolusi pemahaman kita tentang ruang dan waktu serta gerak. Teori ini didasarkan pada dua postulat dasar. Yang pertama ada kecepatan cahaya yang selalu konstan, dan yang kedua kesetaraan hukum fisika di seluruh kerangka inersia. Melalui teori ini dan energi dapat dijelaskan hasilnya telah terbukti melalui eksperimen dan telah diimplementasikan secara luas dalam berbagai teknologi. Namun, relativitas khusus memiliki keterbatasan karena tidak dapat menjelaskan gravitasi dan mekanika kuantum, yang kemudian mendorong pengembangan relativitas umum serta teori medan kuantum. Dalam media pendidikan, teori ini menjadi landasan yang sangat penting untuk memahami fisika modern dan teknologi mutakhir. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya ucapkan terima kasih.